يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد القولين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسعا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, para sesepuh, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah yang ada di muka bumi ini, dan kita hadir di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab tafsir Jalalain. Ya, pada malam hari ini kita akan membaca tafsir Jalalain, melanjutkan bacaan kita, ya, yaitu pada ayat yang ke-49 daripada surah Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in najjaynakum wa uzkuru ay aba'akum wal khitab bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina bima an'ama ala abaihim tazkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minu min ali fir'auna yasumunakum yuzikunakum su'al azabi ashaddal wal jumlahal min damiri anjaynakum yuzabbihuna bayanun lima qablahu abna'akum al-mawludina wa yastahyuna yastabiquna nisa'akum liqauli ba'dil kuhna lahu in mawludan yulad fi bani Israil yakunu sababan lidhihabi milkik wa fi dhalikum al-azab aw al-injar bala'un ibtila'un aw in'amun min rabbikum 'azim. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-49 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa, yaitu waw di sini merupakan ya atap dari ya penjelasan atau ayat-ayat yang sebelumnya. Ya. Uzkuru, ya. Artinya di sini ingatlah oleh kalian. Apa yang Allah suruh ingat kepada orang-orang Bani Israel? Ya. Iz anjaynakum, bahwasanya kami telah menyelamatkan kalian. Ya, kami telah membebaskan kalian, kata Allah. Ya, Allah bilang ingat dong ente. Ya, kalau dulu kan aneh udah pernah nyelamatin ente kalian semuanya. Ya, disuruh ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Ai aba'akum, ya, yaitu nenek moyang kamu. Artinya pendahulu kamu. Ya, ini yang dimaksud adalah siapa? Pengikut ya zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, ini kan kita lagi mempelajari tentang kisah ya yang ada dalam Al-Qur'an, yang mana kisah ini adalah menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Allah Musa dengan Fir'aun laknatullah alaihi. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ingatlah oleh kalian bahwasanya kami telah menyelamatkan kalian, ya, yaitu bapak moyang atau nenek moyang kalian dahulu, ya. Wal khitab bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina, ya. Akan tetapi kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan, ya, maksud pembicaraan ini atau maksud dari ayat ini, meskipun menceritakan ataupun menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, di sini juga apa? Ditujukan kepada siapa? Al-Mawjudin, ya, orang-orang yang ada di zaman kami. Bima antum, ya, yaitu zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum ini nih, ya, perintah untuk selalu mengingat akan kebesaran nikmat yang Allah berikan, bukan saja untuk orang-orang Bani Israel, ya, akan tetapi, ya, ini juga ditujukan
untuk umat-umat yang ada di zaman setelah zaman Nabi Musa. Ya, dan termasuk di dalamnya siapa? Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan itu ya, bukan hanya pada waktu zaman Nabi Musa, ya. Akan tetapi nikmat tersebut juga Allah berikan ya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bima an'ama ala abaihim, ya, terhadap apa-apa yang telah kami ya berikan nikmat kepada pendahulu mereka, ya, bapak moyang atau nenek moyang mereka, ya, tazkiran lahum. Maksud tujuan Allah suruh ingat tadi adalah untuk apa? Agar mereka mengingat binikmatillahi ta'ala, atas segala nikmat-nikmat Allah, liyu'minu, agar mereka mau apa? Beriman. Ya. Jadi tujuannya Allah di sini suruh mengingat ya tentang kebesaran nikmat yang Allah berikan, ya. Tidak lain dan tidak bukan agar mereka itu bisa apa? Bisa yakin atau mau yakin kepada Allah bahwasanya ini adalah apa? Karunia yang Allah berikan. Ya, itu kita kan di dunia ini, ya, Allah ciptakan kita di makhluk manusia dan jin. Kata Allah kan Allah nggak minta kita suruh ngapa-ngapain, cuma satu. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah kan begitu. Ya, dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia ya kecuali agar mereka itu mau apa? Mau menyembah, mau beriman kepadaku, kata Allah. Ya, kita enggak disuruh bayar sesuatu yang kita ambil dari Allah. Ya, Allah enggak pernah nagih kita, Pak. Ya, pernah Allah nagih kita dikasih oksigen sekian tahun, tiap tahun pernah kita dikasih tagihan? Enggak pernah. Ya, oksigen saja contohnya itu yang Allah berikan kepada kita dalam hitungan jam. Kalau lagi rame-ramenya dulu zaman Covid itu, ya, satu hari seseorang itu memerlukan oksigen harganya 18 juta. Itu satu hari, ya. Nah, kalau kita hidup taruhlah ya 50 tahun kaliin aja. Ya, satu tahun ada berapa hari? 360 hari. 360 hari kali 50. Hitung sendiri itu, Pak. Ya, itu baru 50 tahun. Ya, belum yang tua-tua kayak Ustaz Sanusi itu tuaan lagi, banyakan lagi dari 50. Ya, udah lebih banyak utangnya sebenarnya. Ya, kenapa? Ya, Allah enggak nagih itu. Ya, enggak disuruh nanti lu sebelum mati gua tagih ya, kata Allah gitu enggak. Ya. Gua kasih oksigen tuh lu bisa napas dengan leluasa. Ya, enggak pernah Allah apa ya? Nyuruh malaikat tagih ke Bukhari Sunnah. Ya, umur dia itu tinggal dikit lagi. Ya, sebelum dia mati lu kasih tuh paturo, kasih tuh apa namanya? Ya, tagihan. Sekian tahun dia hidup untuk bayar oksigen yang aku berikan. Pernah kayak gitu? Enggak ada, Pak. Bapak silakan tanya orang-orang tua Bapak yang udah meninggal dunia, pernah enggak ditagih kayak gitu? Enggak ada. Ya. Allah enggak minta semua fasilitas yang ada tuh yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melihat, ya, kita bisa bernapas, kita bisa mencium, kita bisa berjalan, kita bisa ngapa lagi? Memegang. Ya, itu semua karunia Allah. Allah enggak akan menghitung-hitung apa yang Allah sudah berikan kepada hambanya. Ya, yang Allah pengen ente yakin enggak sama saya? Kata Allah gitu aja. Liyu'minu, beriman dong sama saya. Ya, masa sih udah begitu banyak nikmat yang aku berikan ingat aja kagak, apalagi lo mau beriman. Bahasa kasarnya kan gitu. Ya, itu namanya tuh kalau peribahasa kita bilang air susu dibalas dengan air apa? Air comberan. Ya kan? Air tuba kan air comberan kan? Iya, air susu bagus kita minum sehat, air comberan. Ya.
nggak pantas dan nggak layak kita untuk melupakan segala nikmat yang Allah berikan. Itu orang-orang para pengikut Bani Israel zaman Nabi Allah Musa, Allah sudah suruh ya agar mereka mengingat aja. Ya, kalau mereka tuh pendahulu mereka, nenek moyang, kakek moyang mereka sudah begitu banyak aku berikan apa? Nikmatnya. Ya, nah kamu nih sebagai seorang generasi penerusnya yang pantas kamu harus beriman. Ya, mau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Nah, dalam bentuk apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan ya kaum ataupun pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam min ali fir'auna yasumunakum, ya, dari keluarga atau pengikut Fir'aun, ya, yasumunakum ayuzibunakum, yang memberikan apa itu? Ya, penyiksaan, yang memberikan suatu apa? Azab, ya, kepada siapa? Kepada kalian. Artinya kalau Allah enggak selamatin kalian, pasti kalian akan menjadi korban daripada korban Fir'aun dan para pengikutnya. Ya. Nah, kita aja Pak, kadang Pak, ya, ketika kita dikasih nikmat yang kecil aja, ya, kita kadang apa ya? Lupa sama Allah. Ya, kita kan ingat sama Allah saat kita lagi susah. Ya, ingat sama Allah kalau lagi susah, tapi kalau lagi senang ingat sama Allah. Jarang, bukan nggak ada, jarang. Coba Bapak kalau lagi sakit kira-kira apa yang Bapak ucapin? Apa Pak kalau lagi sakit? Jangan jauh-jauh, asam uratnya lagi kambuh aja. Apa yang Bapak bilang? Ya Allah sakit banget, ya kan? Ya kan? Ingat sama Allah kalau lagi apa ya? Susah, lagi sakit, ya. Tapi kalau lagi kasih nikmat kita bilang, ya Allah alhamdulillah nikmat banyak banget. Jarang. Bukan nggak ada, jarang. Ya, artinya kita ingat sama Allah saat kita lagi apa? Susah, ya Allah hidup saya begini banget. Ya, punya istri begini, punya anak begitu. Ingat sama Allah dah. Baru ngadu sama Allah kayak gitu. Tapi saat kita susah, saat senang, kita bakal lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Pak banyak, ya, seperti contoh Qarun, ya, ketika beliau sebelum dikasih rezeki yang melimpah, ngomongnya cakep tuh Qarun, ya, kata Qarun, ya Allah kalau Engkau berikan rezeki yang luas, yang banyak, aku akan bersedekah, ya, aku akan menginfakkan semua rezeki yang Engkau berikan kepada Allah, ya. Allah kabulkan permintaan siapa ini? Qarun, ya. Ternyata ketika dikabulkan permintaan Qarun, Allah bukan nggak tahu Pak di sini. Allah tahu, ya, kalau Qarun bakalan begitu. Tahu nggak Allah? Tahu. Dikasih itu harta yang begitu melimpah dan tidak tanggung-tanggung Pak. Ya, harta yang dimiliki oleh Qarun itu digambarkan dalam Al-Qur'an saking banyaknya. Al-Quran menggambarkan wa inna mafatihahu latanu'um bil usbati ulil quwwah, kata Allah. Ya, kunci tempat dia nyimpen bandanya itu Bang. Ya, kalau mau diangkat ame al-guju yang gede, kata Allah, ya, latanu'um bil usbah ulil quwwah, enggak bakal keangkat. Itu baru kuncinya. Ya. Nah, kalau kuncinya ya kayak gitu gimana bandanya? Ya kan? Kalau zaman sekarang kan orang pada sok-sokan Pak, baru kayak dikit ngomongnya begini, badan lu timbang sama harta gue masih banyakan harta gue, lu badan lu timbang, ya, tuh, ada orang mau sombong gitu Pak, badan lu timbang sama harta gue masih banyakan harta gue, badan saya kalau kayak saya ringan begini jelas banyakan dia lah, ya, jangan sampai motor aja beratan motor sama saya kan begitu, ya, tuh. Qarun yang begitu tuh Pak, latanu bil usbat itu, ya, hartanya begitu banyak, tapi dia lupa, ya, ternyata harta yang Allah kasih itu dalam bentuk istidraj, ya, bukan dalam bentuk nikmat, ya. Kenapa istidraj? Allah ulun terus, ya. Allah kasih dia gampang mencari duit, mendapatkan harta. Ternyata itu suatu ujian yang Allah berikan. Qarun nggak sadar kalau ini suatu ujian. Akhirnya apa?
habis Allah tenggelamkan lagi itu Pak, hartanya ditelan oleh bumi. Ya, makanya kalau ada orang nemu harta dikit-dikit bilang harta. Nemu duit, nemu batu cincin di bawah kolong dibilang apa? Harta karun. Ya, apa dibilang harta karun? Ya mungkin bisa jadi. Kenapa? Karena memang saking banyaknya itu pengikut zaman dulu memang seperti itu tuh Pak. Ya, mereka apa? Selalu melupakan apa yang mereka dapati, padahal itu adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, pembebasan yang Allah berikan kepada mereka itu berupa apa? Su'al azab, ya, azab ataupun penyiksaan yang sangat pedih. Ya. Jadi waktu Fir'aun berkuasa itu Pak, di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, itu raja Fir'aun terkenal raja yang sangat kejam. Ya. Sangat kejam kepada siapa? Kepada rakyatnya. Ya, sehingga apa-apa yang menurut Fir'aun itu tidak senang, dia dengan leluasa melakukan apa saja. Ya, dibunuhin rakyatnya yang enggak suka sama dia. Perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang menurut dia cantik diapain? Dijadikan sebagai apa? Ya, istri. Ya, raja kan begitu. Ya, siapa yang berani melawan raja? Ada yang berani melawan raja ketika itu. Dan memang, ya, Fir'aun itu, ya, saking jahatnya itu dia, satu-satunya raja dia yang dengan berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, saya adalah Tuhan kalian yang sangat tinggi. Ya, raja-raja yang lain belum pernah digambarkan dalam Al-Qur'an seperti apa yang diungkapkan oleh Fir'aun, tapi Fir'aun itu dengan tegas dia bilang ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan yang sangat tinggi. Saking kejamnya tuh Bang, ya, itu. Wal jumlah hal min domirin anjainakum. Ya, kalimat atau jumlah ya yang ada nih, yang mana tuh? Yang tadi su'al adab, ya, adalah merupakan hal. Ya, hal dari mana? Min domirin anjainakum. Ya, dari kata ganti yang ada dalam kalimat apa? Anjainakum. Tadi kan wa iz najjainakum. Ya, karena saking ya beratnya atau kejamnya atau pedihnya azab yang diberikan oleh Fir'aun kepada para pengikutnya yang gak mau taat patuh kepada dia, itu dipakai sebagai penggantinya apa? Ya, asyaddi al-azab, yaitu azab yang sangat pedih. Ya, itu. Yuzabbihuna, ya, yang dilakukan oleh Fir'aun adalah yuzabbihuna, menyembelih, ya, atau membunuh. Ya, nah kata yuzabbihuna bayanun lima qablahu, ya, sebagai penjelas, sebagai penegas terhadap kata atau kalimat qablahu yang apa? Yang sebelumnya. Ya, apa yang dilakukan, siapa yang mereka bunuh? Abna'akum, anak-anak laki kalau lahir waktu zaman Fir'aun harus dibunuh. Ya, jadi kalau ada bayi lahir Pak, ya, itu zaman Fir'aun harus diapain? Dibunuh. Ya, loh kenapa tuh dia seperti itu? Al-mauludina, ya, itu, yaitu anak-anak laki yang lahir. Wa yastahiyuna, ya, dan membiarkan hidup, ya, yastabikuna, membiarkan nisa'akum, ya, perempuan atau bayi-bayi yang lahir. Jadi kalau ada orang beranak laki bunuh, tapi kalau dia beranak anaknya perempuan biarin. Ya, kenapa ini dia seperti ini? Liqauli ba'dil kuhnatillahu, karena dia berpegang kepada, ya, salah seorang ahli sihir yang ada di zaman Fir'aun ketika itu. Istilah kata prama. Ya, kalau bahasa kerennya orang pinter. Ya, karena orang pinter ini ngomong ke rajanya, ke Fir'aun katanya, ya, ini kalau ada bayi lahir nih di, ya, Bani Israel sekarang, hati-hati. Ya, kenapa?
Karena tuh bayi kalau dilahir laki-laki, dialah yang bakal mengambil kekuasaanmu. Ya, saking percayanya amene tukang sihir, ya, ame apa namanya itu tukang tenun, ya, dibilang itu, ya, apa? In mauludan yulad, ya, apabila seorang anak laki lahir fi Bani Israel, di kalangan Bani Israel, yakunu sababan lidhihabi milkika, itu yang akan menjadi sebab apa? Hilangnya kekuasaan kamu, atau kekuasaan kamu akan hilang. Ya, kenapa? Kalau laki-laki nih bos, bahasa kita itu, ya, bos bahkan turun nih, ya, makanya udah bunuhin aja dah kalau ada bayi laki-laki yang lahir itu, ya. Wa fi dzalikum, katanya tukang tenun, katanya tukang sihir, yang demikian itu bagi kalian al-azab adalah merupakan apa? Azab awil inja, ya, sesuatu yang akan hilang. Balaun, ya, adalah merupakan bala, ibtilaun au in'amun, akan menjadi suatu apa? Bala ataupun azab yang sangat besar, ya. Tuh. Jadi kata tukang sihirnya, udah pokoknya setiap bayi yang lahir diapain? Bunuh-bunuhin aja dah. Ya, tapi kalau lahir bayi perempuan biarin. Ya kan? Kan kita bisa lihat tuh kisahnya tuh. Ya, saat Nabi Allah Musa Allah lahirkan, ya kan? Itu istri atau ibunya langsung ngapain? Membuang. Ya, membuang karena tuh apa namanya tuh? Ya, orang-orang kerajaan ketika itu keliling, Pak. Ya, jadi ada jasusnya tuh. Istilah kita ada mate-matenya. Ya, tiap hari dikeliling mana ada perempuan yang lagi bunting gitu, yang mau lahir. Ya. Oh, sebenarnya di RT 13 RW 3 dekat Masjid Ar-Rahmah, perempuan dia lagi bunting, dikit lagi beranak. Tungguin. Ya. Tungguin. Kenapa? Kalau laki tuh yang lahir apa? Langsung bunuh. Ya. Itu kan terdengar sampai ke telinga ibunya Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya. Ibunya Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, dia dengar, ya Allah, ini anak saya ya, diperkirakan akan lahir bayi laki-laki. Begitu lahir benar tercium oleh siapa? Oleh, ya, mata-mata daripada kerajaan Raja Fir'aun ketika itu. Ya, ketuk sebelum tuh orang datang tuh buru-buru tuh bayinya diapain? Dihanyutkan ke sebuah sungai yang namanya Sungai Nil, ya, yang ada di dekat Laut Merah. Ya, subhanallah Pak, dengan kekuasaan Allah, ya, saat bayi itu dihanyutkan, tentunya dengan izin Allah, yang menemukan adalah siapa? Istri si Fir'aun itu langsung, yang bernama Asia. Ya, Asia Pak. Ya, Asia itu kebetulan memang Fir'aun belum punya keturunan saat itu. Ya, ketika dia melihat seorang bayi laki-laki yang begitu lucu, langsung diangkat oleh istrinya, dibawa ke pangkuan siapa? Suaminya Fir'aun. Ya, kata Fir'aun, ya, dia bilang ke istrinya, anti ini berani banget neng, katanya. Ya, ini orang yang kita cari-cari, mungkin nih laki nih, bayi laki-laki ini yang akan apa? Melenyapkan kekuasaan aku bunuh ya. Ya, kata istrinya, jangan bang. Ya, ini bayi cakep nih, lucu. Ya. Kita belum pernah ngelihat bayi apa nih selucu ini gitu, ya. Oh ya, nggak boleh. Pokoknya aku sudah, ya, mengumumkan di hadapan rakyatku, kata Fir'aun. Siapa saja kalau yang lahir bayinya laki-laki harus diapain? Bunuh. Kalau yang lain bolehlah, kata siapa? Kata Asia. Tapi yang satu ini jangan bang. Ya, bini ngerayu laki kan pinter. Ya, dirayu, dipegang-pegang pundaknya itu, usap-usap ubun-ubunnya itu Fir'aun, ya, jenggotnya digini-gini itu bininya, ya. Oh gitu, ya udah dah. Ya, diterima akhirnya tuh, subhanallah, dengan izin Allah diterima, ya. Diterima tuh, ya. Tuh anak kan makin lama tumbuh besar. Ya, sesekali digendong sama Fir'aun. Ya, saat dia digendong sama Fir'aun, jenggot Fir'aun dijambak sama dia. Jengotnya kan banyak, Fir'aun itu dijambak, Pak, tarik betot gitu, kaget. Ya, kata Fir'aun, ini anak kurang ngajar katanya. Ya, selama ini belum pernah ada yang berani menjambak jenggot saya. Dipanggil bininya Asia, ta'ali.
Sini ente, lihat nih katanya. Ya. Pernah engkau melihat ada orang yang berani ya menyambak jenggot saya? Kenapa sih bang? Kata Asia. Jenggot saya ditarik-tarik sama dia. Ya, dibuat main-mainan. Ini namanya juga anak kecil bang. Ya, anak kecil belum tahu apa-apaan. Bisa aja lo kata Fir'aun. Ada aja alasan lo. Gitu. Ya, ya coba abang coba dah. Ya, ambil madu, ambil racun. Ya, lihat. Disuruh dayang-dayangnya ambil madu beracun. Ambil madu racun. Kita buktiin ini anak udah tahu atau belum? Ternyata dengan izin Allah yang dipilih apa itu? Racun, Pak. Tuh, kan apa aku kata bininya itu. Anak masih kecil. Benar juga lo ya. Ya, cerdas juga lo padahal tahu. Ya, padahal Allah lah yang menunjukkan. Hai Musa, jangan kau pilih susu katanya. Kau pilih racun. Ya. Tuh, Pak lihat tuh. Ya, dengan izin Allah apapun bisa dilakukan. Ya, anak kecil itu yang nggak tahu apa-apa, ya, dengan izin Allah bisa berubah dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Ya, tuh. Ya singkat cerita akhirnya itu Nabi Musa tumbuh besar tuh. Ya, remaja Nabi Musa main-main kemana ke sebuah sumur. Yang dimana di situ orang kalau mau ngambil air tuh di dalam sumur harus bayar upeti, ya harus bayar apa? Pajak, ya kan? Tuh ada seorang nenek tua mau ngambil air, dia nggak punya duit untuk bayar pajaknya tuh, ya dilarang ame al-guju dari kerajaan Fir'aun tuh. Datang Nabi Musa, terjadilah perang fisik adu fisik itu, ya. Begitu terjadi perang fisik, sekali tonjok tuh mati Al-Guju. Ya, padahal Nabi Musa waktu itu masih kecil, remaja. Ya, kedengaran oleh siapa? Oleh Fir'aun ada yang ngadu. Tuhan, tempat sumur yang Tuhan kuasai, yang dijaga oleh Al-Guju kita, ada seorang anak muda yang berani menolong atau membantu rakyat jelata yang nggak bisa bayar pajak. Terjadi ribut, ya akhirnya ya Al-Guju kita yang dipukul mati. Siapa katanya? Anak muda itu. Orang bilang sih katanya namanya Musa. Nah, Fir'aun tambah bingung lagi nih. Ini benar-benar berarti ini anak yang selama ini gue piara kayaknya nih. Ya, disuruh Al-Guju cari itu, cari Musa. Ya, di mana aja tuh? Dicari, ketemu Pak? Enggak ketemu. Ya, dengan pertolongan Allah enggak ketemu. Ya, Allah sembunyiin dia, Allah selamatin dia dari kejaran Fir'aun itu. Sampai dia Nabi Musa berdakwah, punya apa? Punya pengikut, ya, punya umat, ya, semakin geram lagi tuh Fir'aun kepada laki yang namanya Musa. Tuh, ya. Udahlah, ya, singkat cerita lagi, saking marahnya tuh Fir'aun sudah merasa ketakutan yang sangat. Ya, karena ini anak laki semakin membabi buta, berani melawan, berani melakukan hal-hal yang selama ini belum pernah dilakukan oleh para pengikutnya. Akhirnya disuruh Al-Guju cari seorang pemuda yang namanya Musa. Dibuat sayembara, dibawa putunya ibarat kita. Ya, kamu kenal gak dengan pemuda ini? Siapa nih? Ya, Allah kasih lu kenal, jangan kasih tahu kalau lu kenal. Allah yang kasih tahu. Ya, tuh, padahal orang tahu. Ya, ini Pak kelebihan ya yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa. Jangankan hal-hal kayak gitu, Pak. Kita kalau pernah dengar kisah, ya, kisah seorang ulama Betawi itu yang dari Bekasi namanya Kiai Nur Ali. Ya kan? Mungkin para kiai ustaz ini tahu lah gimana kisah beliau itu saat perang menghadapi Belanda ketika itu, ya, beliau dicari untuk dibunuh. Ya, beliau mencari yang namanya Nur Ali. Ya, yang ditanya ternyata siapa? Dia sendiri itu. Dikenal gak nama laki ini namanya Nur Ali katanya? Enggak kenal katanya. Padahal dia sendiri. Ya, itu. Kalau kita lagi dicari musuh kayak gitu apa Pak? Udah ada kencing selani duluan kita. Ya, ketakutan duluan. Ya, tapi Nur Ali dalam kisah ceritanya itu justru dia apa? Allah tunjukkan, singkat cerita bahkan ya Nur Ali itu ketika ditaruh di depan Maryam untuk dibunuh, Maryamnya nggak bunyi Pak. Ya, itu kan apa tuh? Ya, luar biasa yang Allah berikan kepada sosok seorang ulama yang sudah mendapatkan gelar waliullah. Ya, yang bernama Kiai Nur Ali, ya, pimpinan pondok pesantren At-Taqwa yang ada di Bekasi nanti.
Ya, itu baru seorang kelas ulama kita. Ya, apalagi seorang yang menjadi pilihan Allah, menjadi seorang nabi dan rasul, itu akan lebih dahsyat lagi. Allah tunjukkan kepada orang-orang yang membangkang atau tidak mau ikut kepada ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu makanya apa? Ya, itu dilakukan oleh siapa? Fir'aun, lantaran dia dengar ucapan nasihat dari apa? Ahli sihirnya dia. Ya, itu Fir'aun, dia raja tapi belum. Ya, masa percaya sama omongan tukang sihir? Kan harusnya raja harus lebih tahu kan begitu. Ya, percaya aja dah tuh. Itu makanya orang kita kadang kalau ngikut percaya sama dukun, orang kita bodoh juga. Ya, kita ramal masa depan kita, ngelihat tapak tangan kita, oh nih bapak bakal jadi orang miskin nih. Ya, pikiran sakit mati. Ya, dibilang bakal jadi miskin. Ya kan? Itu diramal yang sama bapak bakal jadi orang seneng nih, tinggal berapa tahun lagi nih. Ya, dikasih duit, duitnya habis. Ya, bukan tambah kaya, jadi tambah apa? Miskin. Jangan Pak, kita jangan sekali-kali percaya dengan yang namanya dukun. Ya, kecuali dukun beranak. Dukun beranak biarin lah kerjaannya. Ya, dukun beranak tuh. Dukun pijit juga sekarang lebay. Ya, lebaynya kenapa? Ngomongnya kadang ini masuk angin padahal kita keseleo. Ya, itu macam-macam ya. Nah, itulah. Makanya kita jangan percaya lah sama omongan ya seseorang yang melebihi daripada takdir Allah. Ya, itu. Baik. Min rabbikum adim, ya, dari Tuhanmu yang sangat tinggi, ya. Jadi ini akan merupakan suatu bala atau cobaan atau ujian dari Tuhanmu yang sangat tinggi. Tuh, ya. Kalau kamu membiarkan adanya bayi laki-laki yang apa? Lahir saat sekarang ini, ya. Tuh. Wa isfarokna, ya. Wa di sini juga dikatakan uzkuru, dan ingatlah. Isfarokna, ketika kami farokna, ya, farokna itu apa? Membelah, ya. Jadi laut itu, ya, dibelah oleh Allah, ya. Bikum, ya, untuk kalian, ya, bisababikum, dengan sebab kalian al-bahra, yaitu laut, ya, yang tadinya lautan begitu luas, lautan yang sangat dalam. Dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa, itu lautan bisa berubah menjadi apa? Daratan. Tapi harus kita pahami Pak, di sini nih Nabi Musa bukan percaya sama tongkatnya, bukan. Ya, kalau kita kan percaya sama bendanya, bukan sama Allah. Ya, ini batu cincin nih, kalau inti pakai perempuan janda mana aja pasti ngikutin. Percaya sama cincin nih. Ya, bukan sama Allahnya. Ya, Nabi Allah Musa nggak demikian. Ia yakin akan adanya pasti pertolongan dari siapa? Allah. Ya, banyak orang mengatakan, hebat ya tongkat Nabi Musa. Bukan tongkatnya yang hebat, tapi keyakinan Nabi Musa yang sangat dalam kepada Allah menjadikan tongkat itu bisa melakukan sesuatu. Ya, kata Allah, pukul ke laut. Ya, pukul. Seketika tuh lautan menjadi apa? Daratan yang bisa dilalui oleh Nabi Musa dan para pengikutnya tuh, ya, betul. Hatta dakhaltumuhu, ya, haribina min aduwikum, ya, sampai kalian bisa apa itu melewati, ya, melewati apa? Haribina min aduwikum, untuk menghindari dari kejaran musuh kalian, musuh kamu, kata Allah. Ya, tuh, karena kalau pikiran kita Bang, Nabi Musa waktu ngejar Fir'aun, waktu ngejar Nabi Musa, itu bala tentara, ya, yang dikerahkan oleh Raja Fir'aun ketika itu luar biasa banyaknya. Ya, padahal pengikut Nabi Musa baru dikit Pak, tapi saking marahnya itu, ya, raja yang namanya Fir'aun itu, ya, ribuan bala tentaranya dikerahkan. Nah, ini kesempatan untuk apa? Untuk menghabisi, ya, orang-orang yang bersama siapa? Fir'aun saat itu. Yang itu. Fa anjaynakum minal gharq, maka kami selamatkan kalian minal gharqi, dari apa? Dari tenggelam. Ya, Allah kasih selamat itu. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan
Fir'aun dan para pengikutnya, qaumuhu ma'ahu, yaitu pengikutnya, dan juga dia tenggelam ikut di dalam apa? Dalam lautan yang sangat dalam. Ya, nanti kita Pak kalau dikejar polisi, ya tabok aja jalanan, insya Allah tangkap. Ya, mau nyentuhin Fir'aun, mau nyentuhin Nabi Musa gitu. Ya, tepuk jalanan bisa jadi air ntar. Ya, nggak bisa, itu kan mukjizat Allah yang Allah berikan itu. Ya, itu. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan langsung. Ya, itu Pak kisah kayak gitu tuh. Ya, Allah langsung perlihatkan. Ya, seharusnya kan kalau memang gitu, ibarat kita Pak, ya kan, itu kisah saat ya pasukan Fir'aun mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya, itu nggak langsung loh Pak. Ibarat kata Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka. Lo lihat tuh, laut yang tadi begitu dalam bisa menjadi daratan yang bisa dilalui. Ya, karena mereka tetap nggak mau beriman, udah kata Allah pukul lagi itu lautan. Ya, sehingga apa? Mereka sudah berada semua di dalam tengah lautan yang mereka pikir itu adalah daratan biasa. Ketika dipukul Nabi Musa, berubah menjadi apa lagi? Lautan lagi. Coba mereka beriman. Kenapa? Karena di situ bahasanya wa antum tanzurun. Kalian bisa menyaksikan secara langsung. Ya, kalau ini adalah apa? Kekuasaan Allah, ya, kebesaran Allah yang Allah berikan kepada siapa? Kekasihnya yang bernama Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya. Hebat Musa nih, ya, tongkatnya dipukul bisa jadiin apa? Laut jadi daratan. Kita beriman, kita tinggalin Fir'aun dah. Ya, saat itu baru mereka Pak udah lagi ngap-ngapan di air baru ngomong amanna bi rabbi Musa wa Harun. Ya, bisa di situ? Pak bisa. Ya, jadi kalau namanya roh itu udah sampai di di kerongkongan. Ya, baru ngomong aman Nabi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, enggak bisa. Ya, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughir, kata Nabi. Sesungguhnya Allah pasti akan menerima taubatnya seseorang sebelum tuh ruh sampai di mana? Di tenggorokan, ibaratnya sebelum sakaratul maut. Ya, kalau udah sakaratul maut Pak, itu kita udah ngelihat tuh di mana kita tempatnya Allah bakal tempatin. Ya, fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, kata Allah. Ya, apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, saat itu pula Allah memperlihatkan di mana tempat kamu. Ya, makanya orang kalau lagi sakaratul maut Pak, ada yang melotot, ada yang senyum, ada yang gimana tuh. Ya, di situ udah satu bukti Pak. Kenapa? Karena Allah sudah buktikan di mana tempat yang sebenarnya Allah akan tempatkan. Ya, makanya kita sebelum datang sakaratul maut, ayo dah buru-buru minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tobat nanti aja kalau udah tua. Nanti aja kalau udah sakit-sakitan, jangan. Ya, yang namanya mati itu datang seketika. Tidak ada yang tahu. Ya, orang mati Pak nggak ada yang kaitannya dengan orang sakit. Ya, kan sering saya sampaikan, kita sering kali bacain surah Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang sakit. Sering Masjid Surabaya bacain. Yang meninggal siapa? Yang bacain Fatihah. Iya, dia masih sakit sih, tapi masih hidup. Ya, yang meninggal siapa? Yang bacain Fatihah. Ustaz Anam meninggal lah, kan dia bacain Fatihah dulu. Ya kan? Banyak kayak gitu. Banyak. Ya, itu. Makanya kan ayo ya, jangan kita jadikan mati itu sesuatu yang kita tunggu, yang kita bilang nanti kalau udah sakit pasti gue baru bakal mati. Enggak ada alasan kayak gitu. Ya, tuh kita harus tahu apa yang Allah katakan, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu ya di mana kamu bakal apa mati. Tuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sayangnya nih pengikut Fir'aun itu enggak melihat secara langsung karena saking geramnya tuh, saking emosinya, akhirnya tetap dia enggak mau beriman. Begitu udah lagi mau tenggelam ke lautan, baru ngomong amanna bi rabbi Musa wa Harun. Nah, ini enggak benar ya, enggak akan Allah terima ya. Wa id wa adna ya bi alfi wa dubunaha wallahu a'lam bishawab.
Ya, cukup kita baca 2 ayat pada hari ini, yaitu ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ya, dan menjadi satu motivasi kita untuk kita selalu membenarkan sesuatu apa yang datang dari Allah, ya, meyakini sesuatu yang datang dari Allah kita benarkan meskipun menurut akal kita tidak menerima. Ya, kalau itu datang dari Allah wajib kita percaya meskipun akal kita menolak. Ya, tapi kita wajib menolak, ya, sesuatu yang datang dari setan meskipun akal kita menerima. Ya, jangan salah. Akal ini Allah kasih untuk berpikir, bukan untuk menerima. Ya, artinya apa? Kalau itu sesuatu datang dari Allah, akal nolak, terima. Ya, tapi sesuatu datang dari setan, akal menerima, jangan terima. Ya, karena akal itu ada apanya? Ada batasnya. Ya, Allah kan sudah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian illa qalila, kecuali hanya sedikit. Ya. Jadi nggak ada yang pantas untuk kita sombongkan, nggak ada yang pantas untuk kita banggain. Ya, di hadapan Allah semuanya adalah apa? Kecil. Ya, Allah lah yang maha segalanya. Allah punya ilmu, Allah punya harta, Allah punya kekuasaan. Ya, manusia punya ilmu belum tentu punya harta. Ya, dia punya kekuasaan belum tentu punya ilmu. Kan gitu. Ya, manusia itu pasti ada apanya? Ada kekurangannya. Ya, raja yang paling hebat siapa sih? Firaun. Dia ngaku Tuhan. Kekurangannya banyak lah, banyak banget. Ya, dirayumi bininya kalah. Itu kan kekurangan. Ya, harusnya kan seorang raja siapapun yang merayu nggak akan apa ya? Nggak akan kalah. Ya, artinya dia menang. Ya, nah ini kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus benar-benar yakin apa yang menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan selalu taufik hidayahnya kepada kita agar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.